Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo Frank, kalian pasti butuh asupan horor kan? Hayo ngaku. Kenalin, nama gue Amel. Di sini gue mau cerita horor gue semasa masih kuliah. Pas tahun 2021 kemarin, kampus gue tuh lagi ngadain program KKN di Kota P. FYI, kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, dari Januari ke Februari. Yang namanya KKN, pasti kita bakalan dibagi per kelompok dari macam-macam prodi. Kebetulan kelompok gue gabungan dari prodi Penjaskes, Pendidikan Bahasa Inggris, sama PGSD. Nah, kita tuh disebar di 4 pos, dan tiap pos jaraknya jauh-jauh gitu. Udah beda desa gitu guys. Kebetulan di pos gue cuman ada 12 orang, sedangkan di pos lain jauh lebih banyak. Sebelum memulai KKN, gue sama temen-temen survei ke tempat pos yang bakalan kita huni saat KKN. Finally, tibalah saatnya di hari pertama kita KKN. Kita semuanya ngumpul di pos buat diskusi apa aja yang mau kita jalani di sini. Ya, kayak program kerja gitulah. Terus kita juga bagi jadwal piket di setiap harinya. FYI, pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Jadi cuma dipakai sama pihak keluarga kalau ada keperluan penting aja. Rumah ini punya 3 kamar yang cukup luas. 2 kamar ada di depan dan 1 kamar di belakang. Dapurnya berada di samping kamar perempuan, dan ruang tengahnya juga cukup luas banget buat diskusi atau kalau mood bisa buat duel sumo. Tapi anehnya pas gue ngeliat kamar belakang, ada perasaan gak enak saat itu. Cuman gue orangnya gak mau mikir banget, jadi ya gue abaikan begitu aja perasaannya. Hari pertama KKN, kami melakukan aktivitas layaknya mahasiswa KKN. Ngerjain proker, dibantu akamsi alias anak kampung sini. Nah, berhubung di kelompok gue tuh mahasiswanya beberapa ada yang udah berkeluarga, jadi nggak bisa full nginep di sini. Paling ya weekend doang. Dari 12 orang ini, yang tinggal di pos cuma 8 orang, termasuk gue, Meli, Lala, Aisyah, dan Mala. Nah, kalau cowoknya ada Abdul, Rozak, sama Indra. Sedangkan yang gak tinggal di pos itu ada Nita, Mei, Freddy, sama Bella. Setiap hari kita ngebantu ngajar di SMP dan SD setempat. Kita juga join bantu-bantu kalau ada kegiatan warga di sini. Beberapa hari setelah tinggal di rumah ini, gue mulai ngerasain hal aneh. Bawaannya kayak ada orang yang ngeliatin gue gitu. Nah, jadi waktu itu Abdul, Rozak, dan Indra udah tidur di ruang tengah. Anak-anak cewek tuh udah pada istirahat di kamar. FYI, lampu ruang tengah tuh selalu dimatiin kalau pada tidur malam. Jadi pas tengah malam, gue kebangun buat sholat tahajud. Ini keadaannya gelap banget, tapi gue nggak tega ngebangunin teman-teman gue. So, ya udah, gue ke kamar mandi sendirian buat wudhu. Terus pas balik dari kamar mandi, baru beberapa langkah ada sosok bayangan hitam, gede, yang nongol di hadapan gue. Badan gue nge-freeze, gue gemeter ketakutan. Gue coba nunduk sambil ngebatin, ya Aurel, gede banget. Tapi karena niat gue sholat tahajud, gue coba nyelonong aja ke kamar sambil nundukin kepala. Naasnya, pas gue lagi sholat tuh, pintu kamar gak sempet gue tutup. Dan kebetulan posisi gue sholat tuh ngadep ke ruang tengah, di mana sosok itu berada. Yang bikin merinding, bahkan sosok itu sempat terdiam dan melihat ke arah gue. Asli, gue udah gak bisa khusyuk. Dalam hati gue cuma pengen kelarin sholat cepet-cepet, terus tutup pintu kamar dan lanjut tidur. Gue ketakutan banget. Pagi harinya, gue gak ceritain kejadian semalam ke teman-teman. Gue takut aja kalau cerita yang lain malah jadi panik dan gak kondusif. Asal kalian tahu ya, desa ini tuh sepi banget kalau udah maghrib. Jarang gitu kelihatan anak muda seumuran kita. Adanya paling bocil-bocil yang berangkat ngaji. Itu pun cuma sampai Isya. Habis itu mereka balik ke rumah masing-masing. Setelah kejadian mengerikan itu, gue udah gak pernah digangguin lagi. Ya namanya juga KKN. Kalau cekcok karena beda pendapat saat ngejalanin proker itu udah biasa. Gak mungkin alus gitu-gitu aja. Di hari berikutnya, kebetulan jadwal kita sedikit. Jadi kita bisa pulang lebih awal.
Bahkan kita bisa mutusin buat main-main ke Curug demi menikmati suasana di desa ini. Semuanya pergi bareng-bareng, jalan kaki tentunya. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Di perjalanan, Meli nggak bisa diem, dia nyerocos mulu. Ngomong ini, ngomong itu, sampai akhirnya kita sampai di Curug. Di sini kita cukup lama menikmati pemandangan dan suasana alam. Pas pulang dari Curug, kita sempat kehujanan. Makanya neduh dulu sebentar, baru deh sorenya sampai rumah. Malam pun tiba. Seperti biasa, kami makan bersama sebelum beristirahat. Malam pun semakin larut ketika pukul 11 malam, gue sama Mala kebangun karena ngedenger jeritan Meli yang meraung-meraung kesakitan. Sambil megang telinganya gitu. Bahkan parahnya, dia sampai meminta pulang. Gue sama Mala jadi bingung dong, gak tahu lagi harus gimana. Ah, sakit, sakit, rintihan Meli. Gue sama Mala sempat mikir, apa ini karena siang tadi Meli di Curug gak bisa jaga sikap ya? Deh, gue berusaha nenangin dia. Pokoknya malam itu malam yang panjang banget. Kita semua anak satu pos berusaha menenangkan Meli. Keesokan harinya, Meli udah gak ngeluh kesakitan. Tapi anehnya, dia gak mau jawab setiap pertanyaan yang kita tanyain. Dia malah diem aja, gak kayak biasanya. Padahal dia orangnya talkatif banget. Ya, seperti hari-hari sebelumnya. Ada yang aktif ngebantu ngajar di SMP. Terus malah sama Meli ngelanjutin ngeliat proses pembuatan gula aren. Sedangkan gue waktu itu balik duluan ke pos karena mikirnya bakalan ada beberapa temen yang nunggu di sana. Tapi pas nyampe pos ternyata sepi. Berhubung gue belum sempet sarapan, akhirnya gue ke dapur dan buat makanan. Pas lagi enak-enak makan, gue ngedenger kayak ada suara motor yang lagi dimasukin ke dalam rumah. Gue mikirnya mungkin itu si Rozak. Jadi gue refleks dong teriak manggil dia. Rozak, sini makan dulu. Tapi anehnya gak ada jawaban apapun dari depan. Sunyi. Karena penasaran, gue jalan ke depan. Tapi sialnya, pas gue lihat ternyata pintu depan masih ketutup. Rapet woy, gak ada motor di dalam rumah. Terus tadi siapa? Tiba-tiba sekilas gue kayak ngeliat ada seseorang di kamar laki-laki. Tapi capek. Akhirnya gue lebih mentingin urusan perut. Jadi gue lanjutin makan di dapur. Tapi lama-kelamaan, kok gue ngerasa kayak ada yang ngawasin gue ya? Ini bukan dosen pembimbing kan ya? Buset, perasaan makin gak karuan. Gue buru-buru kelarin makan, terus lari ngibrit keluar rumah. Karena meleng, gue sampai gak sengaja nabrak Mita yang baru aja sampai di pos. Pas banget juga, Mei sama Bella juga baru sampai pos saat itu. Mereka pun segera berubah ke kepo mode on nih, dengan pertanyaannya yang, "Lu ngapain anjir? Lari-larian? Benteng Takeshi lu? Iya lu ngapa dah? Kok kayak habis lihat setan?" Imbuh Mei, tapi saat itu gue cuma bisa diem dan menggelengkan kepala. Karena gue gak pengen buat mereka takut selama menjalankan KKN di sini. Besoknya kita berkunjung ke pos B. Tentunya setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa. Setelah lama kita berkunjung ke pos B, sampai gak kerasa waktu udah pukul 17.55 sore. Kita segera bergegas pulang karena khawatir kemalaman di jalan. Di perjalanan, ketika kita mulai memasuki desa tempat kita tinggal, jujur, gue malah ngelamun gak jelas. Jadi gue gak denger apapun yang Meli ucapin ke gue. Sampai akhirnya kita ngelewatin jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Begonya gue tuh malah iseng noleh ke sebelah kiri dan tersentak karena melihat sesuatu. Refleks gue nyuruh Meli melajukan motornya lebih cepat. Gue bingung dan takut karena gak percaya dengan apa yang gue lihat barusan. Lu mau tahu gak gue lihat apa? Gue lihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri di antara pepohonan itu sambil menyeringai menatap gue. Tapi lagi-lagi gue memilih buat diem dan tidak menceritakan apapun ke teman-teman gue. Entah kenapa, beberapa hari setelah itu, Mita, Bella, dan Mei selalu meminta untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang. Kita pun menurutinya, tapi malam itu Abdul gak bisa tidur dengan